selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari program Alih Jenjang NDU 2022 yang akan melaksanakan kegiatan wawancara di UD Mulia Farm bersama dengan Mas Beni dengan populasi total keseluruhan itu mencakup 8.000 ekor kurang lebih, kemudian dengan sistem kandang open house yang berlokasi di Bangsasari seperti itu. Kemudian perkenalkan, nama saya Dinda Wahyu Amalia. Saya Putri Mauwida Turjana. Nama saya Farhan. Nama saya Agustinus. Saya Eza Neklil. Sudah. Nah, yang mau saya tanyakan ini pertama, berapa kebutuhan sumber daya di kandangnya Mas Denny? Kalau untuk sumber daya manusianya itu di sini masih membutuhkan kurang lebih 4 orang untuk bagian kandang. Nah, dan dari 4 orang itu posisinya apa saja, Mas? Kalau 4 orang itu posisinya semua pegang kandang, ada di belakang sama di kandang ayam DOC. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya yang saya ingin tanyakan, Mas. Ini kan tadi Masnya bilang ada 4 karyawan yang dibutuhkan. Yang dari keempat karyawan tersebut untuk kualifikasinya itu apa aja, Mas? Kalau sementara ini untuk kualifikasi nggak menuntut, jadi selama dia mau bekerja dan mau belajar itu bisa kami terima. Kemudian untuk misalnya pengalaman kerjanya di bidang perunggasan, terutama di ayam petelur itu, apakah ada kriteria lain, misalnya kayak harus sudah bekerja selama berapa tahun, atau semua orang yang mendaftar itu akan diterima? Ya, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, ya tidak menuntut untuk mereka itu udah punya pengalaman lebih atau enggak, selama mereka mau belajar dan telaten itu kami terima di sini. Baik, menjawab pertanyaan dari teman saya sebelumnya, saya ingin bertanyakan ulang terkait posisi pekerjaan yang sebelumnya, Mas. Itu kalau boleh tahu posisi pekerjaannya apa aja? Jadi itu ada 4 orang, yang 3 orang itu bagian kandang ayam besar, ayam yang sudah produksi, dan yang 1 orang itu dikhususkan untuk dimegang di DOC-nya. Yang baik, lalu untuk tugas dan tanggung jawabnya sendiri dari masing-masing posisi tersebut gimana? Kalau untuk tugas tanggung jawabnya itu 3 orang belakang itu mulai dari menyiapkan bahan pakan, menimbang pakannya, sama membersihkan kandang, sama yang terakhir itu bagian ngambilin telurnya itu. Baik, berarti antara dua posisi ini saling berkaitan antara satu sama lain. Iya. Jadi gini Mas, saya mau bertanya pertanyaan selanjutnya yaitu tentang DOC. Untuk persiapan kandang untuk DOC-nya ini seperti apa? Kalau untuk persiapan kandangnya itu mulai dari kita sanitasi kandangnya sebelum DOC masuk, terus sama pemberian kapur sebelum DOC masuk, dan penyiapan kayak sekamnya untuk ke bagian bawahnya nanti. Untuk proses pemberian pakan dan minumnya seperti apa Mas untuk DOC? Kalau untuk pemberian pakan dan minum itu setiap hari, kalau untuk pakan, kalau untuk minuman itu setiap hari dibersihkan untuk tempat minumnya. Kalau untuk pakan itu setiap nampan yang ada itu dibersihkan sebelum pemberian pakan berikutnya. Untuk yang ketiga yaitu untuk vaksin dan jenis dan langkahnya itu seperti apa kalau di sini? Kalau untuk vaksinasi itu sehari sebelum vaksinasi itu disemprot pakai desinfektan. Terus pada saat vaksinasi itu sistem vaksinnya itu menggunakan langsung diinjekkan pada ayamnya, pada DOC, lalu setelah itu diberikan vitamin. Untuk jenis vaksinnya itu ada lumayan banyak, ada MD Lasota, MDB, terus GIL juga. Sudah. Selanjutnya saya mau tanya juga, Mas, untuk di Mulia Farm ini ada aturan untuk seleksi DOC apa enggak? Apa semua DOC kita pelihara sampai kulit gitu? Apa? Kalau untuk seleksinya itu mungkin nanti pada saat DOC sudah mulai besar itu nanti dilihat, kalau misalnya ada yang kecil itu kita langsung potong, kita langsung gak dipakai lah intinya. Jadi ada proses gitu ya sebelum mau memelihara untuk pemilihan dewasa itu sudah dipisah gitu? Iya, sudah dipisah.
Terus untuk pembuangan itu setelah dipisah itu dimusnahkan apa gimana kan Mas? Dimusnahkan. Dimusnahkan. Oh ya tidak salah. Ini kan kalau pulet itu ada berapa di sini kandangnya? Kalau pulet itu sementara pulet masih ada 2.000. Iya, masih pulet. Terus ini juga saya mau tanya untuk kerja itu sanitasinya bagaimana ya? Untuk kan nggak mungkin kan tiba-tiba masuk tanpa ada pembersihan dulu. Ya, kalau untuk orang luar sebenarnya itu tidak diperbolehkan masuk ke area kandang. Tapi kalau untuk anak kandangnya itu setiap harinya itu kita melakukan proses desinfektan sebelum masuk kandang. Kecuali pada saat ayam itu setelah divaksin, itu biasanya 3 hari tidak boleh ada desinfektan yang terkena ayam. Oh iya, kan yang saya dapat waktu pelajaran itu kan teorinya itu ngasih makan itu kan malam ya, malam coy. Lupa yang caranya itu 3 kali sehari. tiga kali sehari. Nah kalau di sini gimana, apa 2 kali sehari gitu? Itu untuk ayam layarnya yang besar atau DC. Ya layarnya. Kalau yang layarnya itu kita pakai 2 kali sehari. Jadi dalam 1 hari itu kan kalau nggak salah untuk pakan 110 gram. Jadi itu dibagi untuk 48%-nya pagi, 52%-nya untuk sore hari. Sore jam 1. Terus untuk limbahnya itu dikelola sendiri apa ada yang menampung, ada pengepul? Kalau untuk limbah sementara belum terjamah sama Belum ada sekali. solusi. Cuma ada yang kadang ada tetangga atau pengepul itu yang ambil. Berapa Mas nominalnya? Itu nggak gratis apa? dijual. Oh nggak dijual, gratis. Oh ya, untuk sistem panennya nih bagaimana? Apa ada kriteria khusus untuk telur, bobot telur gitu bentuknya? Kalau dari bobot itu nggak ada, tapi kalau dari bentuk mungkin kalau ada telur pecah itu udah kita masukkan atau udah ada retak sedikit itu kita agak masukkan ke dalam kotak yang kayu itu. Tetap dijual apa dimusnahkan? Kan Kalau tidak yang bisa dikelola. itu yang retak sedikit itu tetap dijual di sini. Kalau yang sudah pecah, sudah kelihatan bagian dalamnya itu dimusnahkan, dibuang. Untuk distribusi ke klien itu door to door apa udah apa beli langsung satu kerat gitu? Itu langsung, kalau di sini ada tetangga yang langsung datang ke sini, terus nanti kita dari kitanya itu ngirim ke daerah yang udah ada langganan, itu dikirim pakai mobil pickup. Sekarang saya berada di kandang Mas Denny. Mas, kalau boleh tahu ini peternakannya dimulai dari tahun berapa, Mas? Kalau ini mulai pertama buat itu tahun 2011, terus ayam masuk itu di tahun 2012. Untuk awal masuk ayamnya itu sudah langsung 8.000 ekor atau masih bertahap gitu, Mas? Tahap pertama itu untuk awal itu masih 2.000 ekor waktu awal pembuatan kandang ini. Untuk pakannya, ini kan ada pakannya jagung. Ini dibeli dari toko atau langsung dari petani langsung? Dari pedagang. Dari pedagang. Terima kasih, Mas. Tadi kan jagungnya dibeli dari pedagang, Mas. Untuk pakannya sendiri ada pakan dari toko pabrikan gitu? Kalau dari pabrikan itu konsentratnya aja. Alhamdulillah. Kalau pakai pakan dari toko langsung semua tanpa ada jagung dari pedagang, apakah kurang bagus, Mas, untuk ayam-ayam di sini? Kalau di sini kebetulan lebih bagus pakai pakan yang itu, yang kita campur sendiri daripada pakan pabrikan langsung. Untuk harganya bagaimana, Mas? Apakah lebih murah atau lebih mahal? Kalau harga, kalau sekarang ini karena harga jagung lagi naik, itu pakan yang buat sendiri jauh lebih mahal daripada pakan langsung jadi. Terima kasih, Mas. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan telur. Kalau kalian tahu ini nama siapa? Mas. Mas.
Ini waktu pengambilan telurnya dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Dari jam Dari jam 10. Kemudian untuk pengambilannya itu berapa kali dalam sehari? 2 kali. 2 kali, berarti pagi dan siang. Pengambilannya berarti setelah ngasih pakan. Iya. Kemudian untuk hasil telurnya tiap hari itu berapa butir biasanya? Bisa, ya kalau kan kandang ini sama itu kan bisa di satu minimal berapa tuh? Kandang ini berapa? Udah 2 ya, udah 2 kalau kandang ini. Kalau kandang ini berapa ya? Jadi itu untuk sistem kerjanya dari hari apa aja? Termasuk setiap hari atau ada ya udah kita aja. Sudah dia. Seperti yang terlihat sekarang bahwa kandangnya itu menggunakan sistem open house dengan kandang baterai menggunakan bambu, dan untuk gentengnya sendiri terbuat dari asbes dengan tipe semi monitor. Dan untuk kipasnya sendiri menggunakan kipas angin manual yang tidak menggunakan blower seperti itu. Terima kasih. Ada alat penggilingannya. Oke, jadi saya di sini sudah ada di lokasi gudang pakannya, lebih tepatnya. Jadi di sini ada alat untuk proses pencampuran pakan. Di sini namanya ini mixer. Kemudian di sini ada penempatan atau susunan pakan sesuai dengan ininya, kandungan nutrisinya. Ada jagung, kemudian di sini juga ada jagung yang sudah digiling. Nah, kemudian di sini juga ada bekatul mungkin ya teman-teman. Nah, oke. Baik teman-teman, mungkin sekian akhir dari kegiatan wawancara kami hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Denny yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai di hari Minggu ini atau biasanya weekend. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyu Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil evaluasi terkait kunjungan kami ke UD Mulia Farm yang berlokasi di Bangsal Sari. Oke, baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya Dinda. Untuk struktur organisasi di UD Mulia Farm sendiri ini belum ada struktur pastinya. Namun untuk strukturnya itu dimulai dari owner. Ini ownernya merupakan lulusan D3 dari Poltek yang bernama Mas Denny. Owner tersebut bertanggung jawab atas apa saja yang dilakukan di peternakannya. Owner ini juga menerima laporan dari karyawan mengenai kegiatan dari peternakan tersebut. Untuk tenaga kerjanya ini langsung dibawahi oleh owner sendiri. Itu berjumlah 4 orang dengan masing-masing job yang berbeda-beda. Untuk jobnya sendiri ini ada yang mengurus kandang, mengurus DOC, memberi makan, dan memungut telur. Untuk saran kedepannya bagi peternakan UD Mulia Farm, apabila usahanya ini berkembang, lebih baik dibikin seperti menurut dari literatur, yaitu dikepalai oleh owner atau direkturnya sendiri. Kemudian di bawahnya itu ada manajer. Di bawah manajer itu dibagi lagi menjadi bagian keuangan, kemudian produksi, administrasi, kemudian ada bagian umum. Di seksi produksi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian di bawahnya. Ada kepala gudang pakan yang berfungsi untuk mengatur pakan, kemudian ada kepala gudang telur untuk menerima telur yang berasal dari kandang. Di
Di bawahnya lagi itu ada kepala bagian untuk bagian starter, grower, kemudian ada untuk layer 1, layer 2, layer 3, dan layer 4. Kemudian di bagian umum itu ada pegawai harian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, jadi kebutuhan karyawan yang diperlukan oleh perusahaan di UD Mulia Farm sendiri itu membutuhkan sekitar 4 orang kurang lebih. Kemudian untuk selanjutnya penjelasan terkait SOP yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang persiapan kandang. Yang pertama yaitu sanitasi kandang dan peralatan dengan deterjen sebanyak 1 gram per liter air. Dan yang kedua yaitu desinfeksi dengan omicide sebanyak 500 ml per 200 liter air. Dan yang ketiga yaitu pengapuran kandang dengan kapur aktif. Dan yang keempat yaitu pemasangan tirai, pemanas, dan termometer. Dan yang kelima yaitu fumigasi. Baik, selanjutnya merupakan bagian pencampuran pakan. Pencampuran pakan di sini pertama dimulai dengan menyiapkan mesin yang akan digunakan. Jadi mesin dihidupkan dan diperiksa kesiapannya sebelum digunakan untuk mencampur pakan. Kemudian yang kedua adalah memeriksa bahan pakan yang akan digunakan. Pemeriksaan ini berupa dalam pemeriksaan bentuk, warna, bau, dan telah dilakukan uji organoleptik sebelumnya. Kemudian bahan pakan ini yang telah disiapkan ditimbang dan dicampurkan dengan premix atau feed additive yang akan digunakan sesuai dengan presentase atau jumlah yang telah diformulasikan untuk kebutuhan pakan ayam selama 1 hari. Kemudian bahan pakan ini dimasukkan ke dalam mesin mixer sehingga dapat tercampur secara homogen. Kemudian pakan yang telah tercampur dimasukkan ke dalam karung ukuran 50 kg. Sekian. Terima kasih. Baik, dari pencampuran pakan kemudian dilanjutkan dengan pemberian pakan, di mana sebelum memberikan pakan dilakukan terlebih dahulu proses penimbangan pakan. Kemudian selanjutnya baru menentukan kebutuhan pakan itu sendiri. Nah, setelah itu baru dilakukan pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari, secara restricted feeding atau dibatasi. Kemudian pemberian air minum dilakukan secara ad libitum atau tidak dibatasi. Kemudian selanjutnya pakan yang masuk dan keluar yang diberikan kepada ternak itu dicatat pada recording harian untuk meninjau seperti stock of name untuk pakan sendiri. Oke, mungkin sekian. Proses selanjutnya adalah proses pengambilan telur. Yang pertama, pengambilan telur dilakukan 2 kali sehari selesai memberi makan. Selanjutnya, telur diletakkan pada tray. Tidak boleh lebih dari 10 tray karena rawan jatuh. Selanjutnya, telur kemudian dibawa ke gudang telur untuk dilakukan seleksi dan packing. Telur yang tipis cangkangnya itu dijual dengan harga murah, sedangkan telur yang pecah itu langsung dibuang. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu manajemen SDM dengan organisasi dan SOP yang diterapkan masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Untuk saran dari kelompok kami yaitu perlu dilakukan adanya evaluasi dan perbaikan terkait seleksi SDM dan penyusunan organisasi yang lebih selektif lagi. Selain itu, penyusunan SOP perlu diperbaiki lagi sesuai dengan standar SOP pada umumnya untuk meningkatkan performa ayam petelur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dari program Ahli Jenjang. Mungkin apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.